Ya, jadi bisa kebayang Bu, mudah-mudahan, silakan Bu sambil duduk Bu. Jadi saya secara pribadi Bu, yang pertama adalah saya selalu ngomong, kita udah berapa kali diskusi sama Kang Harli, kemudian ada Pak Sekjen, saya belum ketemu dari tadi. Boni mana sih, saya belum ketemu dari tadi. Tiduran dia nyiapin semua dan segala macam. Sama Wakil Presiden ada Denny. Saya men-challenge mereka Bu, dengan apa yang saya dapatkan. Wah, itu baru muncul. Tepuk tangan buat Sekjen tuh Pak Boni tuh. Baru kelihatan. Jadi saya men-challenge mereka, panitia panitia untuk summit hari ini, sama juga dengan teman-teman pengurus FDR, untuk harus berbeda acara hari ini. Maka biasanya FDR Summit berubah menjadi Radio Summit. Kemudian yang kedua, biasanya itu hanya sendiri Bu, FDR aja yang melakukan. Sekarang berkolaborasi sama asosiasi radionya, PRSNI. Nah, untuk ketua panitia ditunjuk langsung ketua PRSNI DKI menjadi ketua panitia. Nah, itu juga kebahagiaan tersendiri. Yang berikutnya, kalau Ibu lihat, banyak usia muda Bu. Ibu lihat nih Bu, dulu kemarin tahun lalu saya di Malang hampir rata-rata usianya usia tua semua Bu. Saya nggak ngerti Jakarta sekarang banyak yang usia muda, jadi ini sebuah hope. Oh masih muda, Mbak Yulia masih muda ya. Jadi banyak hope yang menunjukkan bahwa industrinya, regenerasinya tidak putus. Nah, berikutnya lagi yang juga kebahagiaan yang luar biasanya adalah saya men-challenge teman-teman panitia adalah bahwa saya nggak mau hari ini kita ngabisin waktu dari pagi sampai sore cuman sebatas diskusi. Maunya adalah ada satu hasil konkret yang kemudian bisa kita bawa pulang sama-sama, yang kemudian bisa diimplementasikan sama-sama. Bahkan saya men-challenge panitia karena di sini tuh banyakannya lebih banyak pelakunya Bu, profesional pekerjanya, bukan pemilik atau owner. Jadi saya men-challenge teman-teman panitia adalah setelah ini teman-teman panitia tolong bikin sesi khusus ketemu sama tim owner, teman-teman owner di radio, supaya menjembatani apa yang didapatkan hari ini bisa disosialisasikan ke teman-teman owner, kemudian supaya nyambung dari apa peserta yang datang hari ini nyambung dengan apa yang mau dilakukan. Kalau nggak, selama ini putus tengah jalan Bu, dapat ilmu, dapat diskusi, dapat solusi, tapi begitu ketemu owner bilang nggak ada duit, selesai. Ya, ini problemnya kita semua. Jadi kita mencoba mencari sesuatu yang berbeda untuk Radio Summit 2005 di sekarang. Jadi mumpung apalagi Jakarta harus bisa menjadi sesuatu yang luar biasa lah. Nah ini cuma hanya bercandaan aja. Saya kan tadi juga tanya sama Denny, Dan ini yang menyediain ini siapa? Dekornya ini. Saya pikir Vicky, ketua panitia. Dia bilang hotel, tapi ini rezekinya kita nih. Radio itu harus seperti air ini, mengalir terus, tidak akan berhenti, menunjukkan bahwa bisnisnya akan terus hadir. Simbol gaib ya? Simbol gaib, kebetulan. Nah, berikutnya KPID hadir, ketua KPID pusat ada, DKI hadir, menunjukkan bahwa radio itu punya sesuatu yang luar biasa. Nah, ini yang kebagian terakhir Bu. Biasanya kalau acara-acara begini dari pemerintah itu datang cuma untuk buka, sambutan, buka, selesai. Tapi hari ini Bu Ayu, mohon maaf Pak Pupung, saya WA langsung loh Bu Ayu, Bu sayang Bu kalau cuma hanya speech kata sambutan, harus dialog, harus diskusi. Dan terus terang tepuk tangan yang luar biasa untuk Bu Ayu. Bu Ayu bersedia berdialog, berdiskusi, ingin mendengar langsung dari kita apa yang kita butuhkan, apa yang bisa kita kolaborasikan. Ya, jadi saya mulai dengan pertanyaan saya dulu, nanti akan dibuka untuk dari teman-teman untuk menyampaikan juga apa yang jadi concernnya. Yang pertama Bu, tadi Bu udah sampaikan, ini kementerian baru, pemerintah baru, sebelumnya digabung dengan pariwisata, sekarang menjadi sendiri. Tadi sempat ngobrol sebentar santai sih, tapi mungkin teman-teman belum tahu. Ada nggak sih Bu tugas khusus karena dibentuk kementerian sendiri? Oh ya, sebelum itu, sama ini Bu, kita anggota radio, semua radio itu cuma tahu kementerian yang berhubungan, kita cuma satu kementerian, adalah Komdigi. Benar ya Pak? Bahwa ya? Ya kan? Kita cuma tahu hanya Komdigi. Kita nggak tahu kalau ternyata Kementerian Ekonomi Kreatif itu berhubungan juga sama radio. Sama sekali nggak tahu. Kita baru tahu sekarang, saya baru tahu pada saat saya ketemu sama Bu Ayu. Kebetulan kita punya waktu itu ada momentum ketemu sama Pak Menteri sama Bu Ayu, saya sampaikan mengenai Radio Days, langsung direspon. Kita punya
apa punya bidang khusus yang mengurusi radio? Hah? Karena kita tahunya Markom Digi. Jadi harapan kita sekarang kenapa kita bisa berdiskusi, karena ternyata ekonomi kreatif adalah justru orangnya, kitanya. Sedangkan Komdigi lebih ke lembaga radionya atau frekuensinya atau izin masalah itunya segala macam. Sedangkan sekarang yang hadir adalah orang-orang yang memang butuh dapat wadah untuk bagaimana mengimprove dirinya. Oke, Bu, jadi itu tadi Bu, gimana ya, ada tugas khusus nggak sih Bu? Dari apakah Pak Presiden nyampein ke Pak Menteri atau Pak Menteri langsung ke Ibu dengan dibentuknya kementerian ini, karena terus terang sekarang kita punya harapan khusus untuk bisa membuat industri radio bisa lebih, saya nggak pernah bilang mau mati Bu, saya selalu bilang bahwa industri radio sedang jadi penuh dengan tantangan dan challenging. Gimana Bu? Ya, setuju dengan statement itu. Kayak tadi di keynote speech saya juga kan saya menyampaikan ya, saya masuk ke jabatan ini aja ditakut-takutin gitu, ini susah nih lo ngembanginnya gitu. Nah tugasnya itu mengembangkan itu tadi, mengembangkan ekosistem industri gitu ya. Waktu memperjuangkan struktur ini gitu ya, memperjuangkan adanya struktur yang sekarang dipimpin oleh Pak Pupung ini, itu kan kami ke Menpan RB, itu saya juga agak debat keras tuh. Jadi dianggapnya juga memang di subsektor yang ada ini, di salah satu subsektor ekonomi kreatif kan ini digabungkan TV dan radio itu satu subsektor gitu ya. Nah ini dianggapnya nggak perlu kali struktur sendiri gitu. Terus saya memperjuangkan, kenapa? Karena TV dan radio gitu ya. Radio awalnya kan radio dari yang tumbuh duluan, lahir duluan tuh radio sebenarnya. Terus kemudian kan ada TV secara visual gitu ya. Nah ini masih penting saya bilang gitu. Kenapa? Ya ini sebagai jembatan untuk platform menyambung antara produsen dan artinya pelaku ekraf dengan pasarnya gitu. Ini yang menyampaikan informasi. Kalau enggak, mau lewat mana sekarang saya tanya gitu. Terus jadi kami ini tugasnya adalah memperbaiki ekosistem industri kreatif khususnya di subsektor TV dan radio dalam hal ini ya gitu ya. Jadi radio ini menjadi salah satu fokus gitu, fokus dari KPI kementerian loh ya, yang ditargetkan oleh negara gitu. Jadi kalau nggak akan, kalau tidak sepenting itu nggak akan disetujui oleh Menpan RB. Ada struktur direktorat khusus yang mengurusi TV dan radio gitu. Jadi tugasnya adalah itu Bapak Ibu sekalian. Dan kami benar tadi bahwa kami ini justru pengguna regulasi, kami ini pengguna data terkait radio, industri radio, untuk kemudian bekerja bersama-sama dengan pelaku ekonomi kreatif sektor radio. Kami menyebutnya, saya menyebutnya pelaku ekonomi kreatif karena di Undang-Undang Ekonomi Kreatif Bapak Ibu sekalian ini yang bergerak di industri di subsektornya masing-masing ini disebutnya pelaku ekonomi kreatif gitu. Jadi itu sih tugas utamanya kami. Gitu. Nah kami berharap mudah-mudahan itu Bu, kalau Ibu melihat bahwa adalah pelaku ekonomi kreatif, tolong dimasukkan dalam list Ibu semua teman-teman yang hadir di sini, semua teman-teman yang berada di industri radio adalah masuk dalam list teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Siap. Bukan cuma adalah teman-teman yang bermain sebagai content creator segala macam. Karena persepsinya saat ini Bu, ekonomi kreatif itu pelakunya adalah content creator. Padahal content creator itu adalah cikal bakalnya adalah mereka-mereka ini. Betul, setuju. Banyak hal orang-orang dari radio yang bisa menjadi besar karena begitu di TV, begitu katakan, tapi dilupakan bahwa basicnya dia sebenarnya adalah orang radio. Jadi ini cikal bakal yang baru disanjung-sanjung pada saat dia sudah di platform berbeda. Jadi minta tolong mudah-mudahan dengan adanya kita dialog ini Ibu bisa mencatat, Pak Pupung, mohon maaf Pak, tolong dicatat Pak, kami dimasukin dalam list pelaku ekonomi kreatif, jadi selalu dilibatkan Bu. Consider it done, karena gini Pak, ya. kami justru perlu banget data ini nih, teman-teman ada di sini, ini menambah data kami. Ini jujur aja sih, saya harus menyampaikan ya, kita ini lack of data yang terfokus gitu ya. Ini justru dengan kehadiran ini paling nggak Pak Pupung sudah bisa menambah datanya soal tenaga kerja ekonomi kreatif dari subsektor radio. Gitu ya. Makanya saya bilang kami butuhkan justru, karena ini teman-teman ini justru yang bisa membantu kami nih ya. Kalau misalnya datanya nih
tersedia Pak, datanya tersedia siapa pelaku ekonomi kreatif atau tenaga kerja ekonomi kreatif subsektor radio tercapture ada berapa banyak, itu membantu kami makin meyakinkan pemerintah pusat betapa pentingnya industri ini. Iya. Gitu loh, jadi justru Ya, setuju Bu. Ya, ini sebenarnya Bu, kenapa saya minta Bu. Ini kalau ini ditulis dengan semua jangkauan, coverage semua peta Indonesia ini dengan semua radio, ini nggak cukup slide-nya. Benar nggak? Karena banyak banget. Kalau saya nggak salah sekarang dari sisi data Komdigi ada 1.500 radio. si 1.500 radio Pak Pupung, berarti dari 1.500 radio satu radionya aja pegawainya berapa? Bisa berapa? Kebayang makanya. Nah, satu lagi Bu, kami radio ini siaran ada yang 18 jam, ada yang 24 jam. Tapi kami tidak boleh mengkomersialkan semua waktu yang ada, cuman boleh 20%. Sedangkan digital Bu, isi konten dia mau full digital, nggak ada isu. Kami punya kewajiban harus menyediakan waktunya untuk airtime-nya itu adalah untuk informasi, dan itu harus. Karena memang balik lagi, karena kan frekuensi radio ini punya pemerintah yang disewakan melalui BHP, biaya hak penggunaan frekuensi yang kita harus bayar setiap tahun, setiap 5 tahun sekali. Tapi kami merasa kurang fair karena supportnya kurang. Jadi kami benar-benar berharap dengan Kementerian Ekonomi Kreatif sekarang mungkin bisa berkolaborasi juga dengan Komdigi, benar-benar tolong, butuh regulasi-regulasi yang bisa membuat industri radio kami lebih berkembang. Ini yang kami harapkan saja. Setuju teman-teman? Saya nggak nodong sebenarnya sih. Makasih Bang buat dialog. Ini bagus nih Pak, malah nih. Tuh, untung datang di forum ini. Makanya untung mau dialog. Tapi terus terang kalau bukan Bu Ayu belum tentu bisa dialog loh. Jadi buat saya sini, Bu, satu hal yang saya juga sangat concern Bu, YouTube, TikTok, Instagram, sosial media yang lain lah, bisa dihindari? Nggak bisa, karena emang itu dunia juga menggunakan. Tapi problemnya adalah, mungkin udah sering dibahas, duitnya lebih banyak larinya ke asing karena pemiliknya asing. Tapi mereka menggunakan orang-orang lokal untuk membuat platform yang besar, karena konten kreatornya adalah kita. Nah, sedangkan kita nih radio, dari kita pelakunya, kemudian buat kita juga, kemudian habis itu hasilnya juga buat kita juga, tapi belum dapat ibu, jauh secara bisnis gitu loh. Jadi menurut saya apa yang bisa kurang lebih yang ada di kepala ibu saat ini, walaupun saya tahu ini tidak PR sebentar, yang ada di kepala ibu bisa jadi solusi sehingga teman-teman balik lagi tahu, oke, pulang ini saya mesti buat ini segala macam untuk bisa jadi pemacu, pemicu untuk kedepannya. Iya, 10 bulan terakhir sebenarnya itu juga yang menjadi pertanyaan saya, sampai tidur aja saya mikirnya itu Pak, mimpinya itu Pak. Jadi memang ini dengan gempuran digitalisasi, kami ini di Kementerian Ekonomi Kreatif ada satu deputi khusus yang mengurusi mengenai bidang teknologi digital, namanya Pak Nil. Mungkin teman-teman udah tahu karena Pak Nil ini dulu sebelumnya juga di Badan Ekonomi Kreatif dan sudah jadi deputi sejak di pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi lebih senior dari saya, gitu ya. Nah itu saya ngerasanya kayak sama persis kayak industri radio merasa keinjek-injek sama industri yang tadi disebutkan, platform-platform yang disebutkan oleh Pak Adrian, gitu ya. Jadi rasanya seperti itu. Karena apa? Sebenarnya kayak misalnya content creator aja gitu, dia kan lahir belakangan ya. Tadinya yang jadi content creator ini kan teman-teman ini radio. Jadi orang-orang radio tuh kalau misalnya, dia bekas orang radio itu kayaknya keren gitu. Sekarang kan kebalik, jadinya, dia content creator gitu kan. Terus kita jadi harus baik-baik sama dia supaya nggak dikasih ini negatif gitu ya, nggak diomong, nggak dijulitin gitu. Nah sebenarnya kan bisa lah kalau kita mau bisa bareng-bareng nih, ya kita balikan ke relnya lah. Tadi Bapak menyampaikan mengenai persaingan yang kurang adil gitu ya antara ya saya nyebutnya gini aja deh, yang rely on broadcast dengan yang rely on broadband gitu ya. Jadi kurang adil karena aturannya belum sekeras aturan-aturan yang diterapkan untuk teman-teman yang rely on ke broadcast 100% gitu ya.
Jadi kayak orang lagi ada di ring tinju, yang satunya dibebasin, yang satu kakinya diikat, jadi mau lonjok juga nggak kena gitu ya. Jadi itu sudah kami, sampai saya ke IPIP gimana caranya gitu ya, itu masalah regulasi gitu ya yang harus kita juga, ini kan dinamika perkembangan media, teknologi media itu kan tadi yang kita unstoppable gitu ya. Nah itu juga kita mesti tahu gimana nyikapinya. Kalau menurut saya gitu ya tadi kita harus movement bareng-bareng gitu ya, kompak lah gitu, solid untuk kemudian masuk ke rel ini lagi, rel yang kalau kayak kereta tuh busnya lah gitu, kereta cepatnya gitu, masuk ke dalam situ, ikut di dalam gerbong itu. Jangan mau kemudian tergeser, tapi justru kita bergabung bareng gitu dengan teman-teman yang tadi di platform-platform asing itu. Jadi gini, kadang-kadang kita tuh harus play with the big guys supaya kita tuh bisa ngikut gitu ke dia. Jadikan the big guys ini sebagai shadow management. Habis itu mah setahun aja kita cukup belajar dari mereka, habis itu tinggalin kan gitu kasarannya ya gitu. Jadi saya sih seperti itu ya, 10 bulan terakhir tuh mikirnya, oh ini nggak boleh lah kita bersaing tuh, nggak boleh justru sama si digitalisasi ini, justru harus kita embrace gitu, apa ya, kita rangkul untuk kemudian kita masuk ke dalam gerbong kereta cepatnya itu. Nah, kalau lihat gini ya, ini radio gitu ya, ini kan nggak mudah ya Pak ya, maksudnya ya tadi Bapak bilang bahwa ini kan didirikan dengan komitmen, terus harus cope up dengan regulasinya, terus harus cope up juga dengan bisnisnya yang kata orang-orang sunset, tapi menurut saya enggak sih gitu ya. Ini masalah shifting bisnis gitu. Jadi it's a normal business course gitu teman-teman semua yang harus kita kita ikuti gitu cara mainnya gitu. Jadi dinamikanya ini perlu kita ikuti, jangan kita mau dikalahin sama dinamikanya gitu. Jadi memang yang tua menolak tua tadi bagus Pak di dalam bisnis gitu. Jadi yang jangan mau gitu, kita kan bisnis tua gitu ya, lah yang tua jangan kalah malah gitu. Jadi ini kalau lihat ini Pak, kita tuh punya di ekonomi kreatif, kita tuh punya 15 lokasi prioritas pengembangan ekonomi kreatif, which is good. Dari Sabang sampai Merauke ada gitu radio misalnya. Tapi ini saya lihat yang ini yang hadir dari Papua ya. Mahal, iya benar. Kami aja kalau udah disuruh bikin apa ya, kami juga ada beberapa program di Papua gitu ya untuk akselerasi kreatif gitu ya, untuk talenta industri kreatif, termasuk radio juga di dalamnya, karena saya tanggung jawab, saya salah satunya radio gitu. Cuma emang mahal banget sih, saya kesana aja juga aduh gitu mahal banget, tapi ya harus dilakukan gitu. Jadi kami juga sudah melakukan beberapa program di Papua gitu, tapi yang untuk khusus radio nih belum sempet gitu, karena kami nih ya kita juga pasti kakak-kakak sekalian sudah tahu ya, pemerintah sekarang juga sedang efisiensi besar-besaran, walaupun itu bukan alasan untuk kemudian mengurangi program, karena program banyak banget gitu ya. Nanti mungkin saya bisa info program-program kita apa aja gitu ya, tapi banyak banget sih programnya gitu. Dan dalam 10 bulan ini rasanya walaupun dalam kondisi yang ya tidak seperti dulu gitu ya, untuk dari sisi resources yang pemerintah punya, kami tidak dibekali dengan resources yang kuat, tapi cukup banyak sih itu yang sudah kita lakukan. Caranya gimana? Ya itu Pak, kalau Bapak ingat dulu di awal-awal kelahiran Kemenekraf, justru kami reach out ke teman-teman di PHK saat itu, tolong bantuin dong gitu kami untuk sosialisasi program kami. Justru pemerintah waktu itu yang minta tolong gitu loh. Nah di sini letak kolaborasi yang kami sangat butuhkan gitu untuk kita bergerak bareng gitu. Itu sih Pak. Siap. Sebelum saya ngasih kesempatan teman-teman untuk diskusi atau ada yang concern yang mau disampaikan, saya mau minta tolong Bintia, boleh slide-nya Bu Ayu tadi, ada satu slide yang agak menarik yang saya akan bahas ya. Mudah-mudahan, saya tahu ini jadi concern semua teman-teman. Terus next, Dit. Lanjut. Lanjut. Tadi yang model yang ada subsektor, ada 6 atau 9 tadi Bu. 9 industri, 6 subsektor. Nah, ini. Oke. Oh ini ekosistem ya. Ya, ekosistem televisi dan radio. Bu, concern dan isu utama kami saat ini adalah bukan pendengar, karena semua radio itu punya pendengar.
Nggak ada radio satu radio pun di Indonesia tuh yang tidak punya ngar tuh nggak ada, pasti ada, tinggal jumlahnya beda-beda. Tapi yang menjadi isu sekarang adalah iklan, karena bisnisnya dari iklan. Satu, nyari iklan yang nggak gampang, begitu dapat iklan bayarnya juga lama. Saya bukan nyolek-nyolek salah satu yang ada di sini ya. Saya nggak nyolek teman-teman klien yang ada di sini ya. Tapi teman-teman kalau dengar ketawanya radio, kelihatannya itu dari hati yang paling dalam. Tapi ini Bu, benar Bu. Ini isunya kita tuh bukan pendengar. Memang pendengarnya ada perubahan secara apa yang namanya ya, behaviornya, perilakunya gitu ya. Tapi kita masih bisa mengadjust segala macamnya. Tapi nanti memang ada sesi kita Bu, habis makan siang kalau nggak salah kita akan diskusi dengan teman-teman klien. Tapi isunya ini Bu, saya mau minta tolong sama teman-teman di Kementerian Ibu, terutama di bawah subsektor apa nyebutnya, kalau Pak Pupung itu apa? Pak Pupung itu subsektor TV dan radio. TV dan radio ya. Emang tugasnya Gimana harus Bu caranya mengkonekkan ini semua untuk semuanya adalah balik lagi ke radionya Bu, karena ini menurut saya adalah satu potensi. Satu Bu, saya yakin di bawah ekonomi kreatif itu pasti ada banyak-banyak orang yang berhubungan dengan UMKM, walaupun ada kementerian UMKM sendiri Bu, di bawah koperasi ataupun segala macam. Tapi gimana caranya kepada kementerian, kepada teman-teman UMKM untuk bisa ada arahan dari Kementerian Ekonomi Kreatif bahwa paling efektif itu beriklannya ada satu di radio. Karena apa? Karena radio itu paling tahu masyarakat pendengarnya, tahu paling sangat lokal. Karena radio sangat lokal, sangat personal, tahu gimana approach-nya. Jadi kalau seandainya ini bisa kejadian, mudah-mudahan isu solusi problem kita di radio akan bisa terjawab. Setuju teman-teman? Ini Bu, nggak tahu Bu, silakan Bu. Kebetulan banget tadi malam ini saya Amin dulu, amin nih, udah nggak kebetulan nih. Ini kebenaran banget, bener. Ini bahasanya saya seneng nih, jadi masih segar soalnya di kepala saya. Baru kemarin tadi malam saya baru mendarat dari Jogja, sampai lupa Bali apa Jogja tadi itu. Dari Jogja, gitu. Ada acara besar untuk subsektor periklanan, namanya Pinastika di Jogja. Itu lebarannya agensi lokal, gitu ya. Kalau Citra Pariwara tuh campur kan ya, ada agensi internasional, ada lokal, siapa aja boleh ikut. Tapi kalau di Pinastika itu khusus agensi lokal, yang mereka juga more or less sama curhatannya gitu kan. Mereka pengiklan, mereka juga berkurang gitu jobnya untuk iklan gitu ya. Terus ini Bapak tadi menyampaikan juga, semua musuhnya sama, platform digital. Saya jadi gini, kemarin itu saya juga habis diskusi juga gitu ya dengan teman-teman itu. Jadi ada mentor-mentor dari berbagai agensi besar tapi yang lokal, yang kemudian menyampaikan hal yang sama lah gitu. Jadi ada agensi-agensi kecil-kecil juga, banyak, semuanya ada di situ. Persis kayak gini nih forumnya, ratusan orang juga pesertanya gitu ya di apa venue yang namanya Gelanggang Inovasi dan Kreativitas di UGM. Itu keren banget sih, ada Creative Hub di situ ya. Nah, anyway, di situ saya sempat ngobrol sama PricewaterhouseCoopers sih, yang bilang soal bisnis yang ada hubungannya dengan radio nih. Berarti masuknya ke sini ya Bu ya, penyedia teknologi dan infrastruktur. Ini nih, ke lembaga survei. Oh, lembaga survei. Lembaga survei dia PricewaterhouseCoopers itu bilang, bentar saya contek ya, takut salah datanya. Jadi forecasting industri radio di Indonesia di tahun 2025 sampai 2029 itu sebenarnya menunjukkan momentum positif kata dia, gitu ya. Cuma nih masih dihadapkan tantangan adaptasi digital, gitu. Jadi perubahan perilaku pendengar, tekanan ekonomi juga menjadi masalah, gitu kan. Yang sebetulnya kalau kita udah tahu masalahnya, kita udah tahu kita mesti gimana kan gitu. Sama juga sama orang kalau punya, ya kan, kalau udah tua, udah 40 tahun ke atas ada aja penyakit ya Pak Arne ya. Gitu. Jadi yang penting kita tahu nyikapinya gimana kan gitu intinya sih. Waktu cantik. Gitu. Nah, tapi PricewaterhouseCoopers di obrolan kita kemarin itu gitu ya, itu bilang sebenarnya industri ini, maksudnya radio gitu ya, itu diproyeksi itu tetap relevan lewat inovasi konten
Teman-teman ingat ya, dari Pricewaterhouse bilang radio itu tetap relevan. Yes. Jadi potensinya masih gede. Kita jangan bicara soal potensi juga. Kalau potensi itu jeleknya gini Pak. Bisa naik turun. Nah, yang namanya potensi kalau nggak digarap nggak jadi apa-apa itu. Setuju. Jadi ini poinnya adalah kita harus positif bahwa ini masih relevan industrinya gitu. Hanya kita perlu manuver atau inovasi konten di dalamnya. Kalau itu sih nggak bisa dibantah. Dan multi platform. Iya. Ya, jadi kalau tadi kita bilang kalau radio ini rely on broadcast gitu ya, frekuensi gitu Iya. ya. Nah kan kita nih sekarang nggak bisa juga lepas dari streaming radio Iya. gitu ya. Terus kemudian itu tadi kata dia, terus ada penguatan strategi bisnis berbasis data digital katanya. Karena kenapa coba? Ternyata pendapatan sektor musik, radio dan podcast ya in total Iya. gitu ya di Indonesia ini diproyeksikan mencapai kata dia ya hampir 500 juta, tepatnya tuh 482 juta di tahun 2029. Wow. Paling tingginya justru di tahun 2025. Mereka tuh memperkirakan puncaknya nanti perhitungan pasti kan di akhir ya. Akhir tahun ya. Itu katanya sampai 12,5% loh. Wow. Ya ini belum rilis ya mereka Iya, ya, tapi iya. baru obrolan saya dengan pihak sana gitu. Nah, habis itu kisarannya akan stabil di angka 5,5% sampai 9,2% hingga 2029. Ini data oleh konsultan yang juga ternama gitu Iya, ya, iya, international iya, consultant besides Nielsen ya. Kalau media kan orang biasanya pasti Nielsen terus gitu. Iya. Tapi saya mencoba Kita enggak, Bu. Kita udah enggak kayaknya, Bu. Udah bisa dihitung teman-teman yang masih pakai Nielsen. Mas Sofi ketawanya kenceng banget tuh, Mas. Terus terang, Bu. Karena terus terang, makanya saya bilang tadi ini setuju banget, Bu. Ini kalau bisa dot-dotnya ini digabungkan, dibantu untuk bisa membuat kami menjadi lebih optimis, tahu langkah-langkah ke depannya. Karena baik lagi, trust issue terhadap teman-teman yang selama ini kelihatannya mensupport, ternyata tidak menjadi sesuatu buat kami, akhirnya hilang, Bu, kepercayaannya. Salah satunya adalah di lembaga survei. Iya, iya. Nah itu makanya kenapa saya kemarin diskusinya sama yang lembaga survei ekonomi. Gitu Iya, kan. karena mungkin lebih kepentingannya lebih jelas yang berbeda dari sisi kepentingan. Iya. Oh, yang memang kepentingan adalah emang karena komersial. Karena teman-teman radio juga harus mulai berpikir bahwa kalau dulu influencernya ini kan teman-teman radio Iya, ya yang iya. disebut itu influencer si anu gitu yang gede-gede influencer gitu sampai bisa kemudian ditarik ke istana juga untuk membantu pemerintah gitu ya. Itu karena pengaruhnya gitu kan. Nah tapi pengaruh itu juga nggak akan jadi apa-apa kalau tidak ada konversi ekonomi. Iya. Gitu ya kan kita kepingin subsektor ini, industri ini menjadi pendapatan atau penghasilan Bapak Ibu sekalian sampai lama gitu. Jadi sustainable proses yang kita harus perjuangkan bersama gitu. Nah ini ekosistem ini tugasnya Kemenekraf emang connecting the dots gitu ya. Iya, Jadi ini mudah-mudahan semua bisa. harus jalan bareng. Iya. Kalau enggak ya putus satu aja kita repot gitu. Setuju, Bu. Dan kami siap, Bu, siap untuk masuk dalam part ini untuk bisa membuat bukan hanya Kementerian Komunikasi tercapai, jadi Win-Win Solution Kementerian Komunikasi programnya tercapai, teman-teman di radio juga harapannya juga tercapai. Iya, karena kita kerja Kementerian Ekonomi Kreatif bukan buat kita, buat industri. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Ayu. Saya kasih kesempatan buat teman-teman karena waktu kita nggak banyak. Ini juga Ibu Ayu menyediakan waktu padahal harus berangkat ke KR. Iya, mundurin ini nih jadwal penerbangan ke Makassar. Silakan, ada Mas, ada mikrofonnya nggak? Tadi boleh disebut terutama. Tapi mau tanya juga tadi di belakang. Itu di belakang dulu, Dit. Tadi kayaknya Yang belakang dulu sebelum masuk. Apa sama masuk. kali? Pertanyaannya sama Pak Adrian tadi soal iklan. Mau nanya, mumpung Bu Ayu masih ada di sini. Iya, Ya. silakan. Oke, Bu Ayu, perkenalkan saya Seno Bu Ayu. Ya, Mas. Saya data analis dari PD PRSNI Jawa Barat. Oh. Apa yang Ibu tadi sampaikan, terus juga perihal data, kami di Jabar sudah meriset di 5 provinsi, Bu. Di Banten, Jateng, kemudian DIY, Jabar, dan menyusul Bali. Jadi kalau Ibu membutuhkan data, kami bisa support. Aduh, makasih banget kalau bisa. Nanti dia jadi pembicara buat bisnis ini, dia jadi pembicara salah Ya, satunya. mau Bu Ayu ada di sini Iya, karena setuju. Bu Ayu pasti pulang nanti. Pulang. Dia nggak lihat nanti tuh sesi berikutnya. Setuju. Betul.
Jadi dari riset kami ini Bu, ada satu kesimpulan, pada saat melakukan sebuah efisiensi negara, yang paling relevan dan tepat itu adalah radio. Karena dia murah, penetrasinya jelas. Ada yang ngomong radio tidak terukur. Hari ini saya bisa buktikan itu terukur. Gitu. Bahkan tadi Bu Ade bilang, Pilset nggak mau pakai. Nah saya pikir sudah saatnya pakai data yang kami buat. Jadi ini sangat bermanfaat buat radio, sangat bermanfaat buat industri, sangat bermanfaat buat government. Dan satu lagi Bu, ada satu kesimpulan yang menjadi sinyal buat pemerintah. Ini kalau nggak diantisipasi dari sekarang, nanti orang radio nggak kenal yang namanya IPP dan ISR. Jadi negara harus hadir Bu. Ada KPI loh. Ya. Saya sampaikan ke KPID juga di Jabar, karena ini ada datanya. Jadi behavior orang mendengarkan radio lewat radio konvensional frekuensi itu udah di bawah 50%. Jadi kalau nggak diantisipasi dari sekarang dan negara hadir, nanti udah nggak ada lagi istilah ISR dan IPP. Karena nggak perlu frekuensi kasarnya. Betul. Oh, itu yang tadi kita obrolin. Karena nggak perlu, Nah. karena selama ini kita memang harus bayar Bu iurannya. Saya lupa IPP yang 5 tahun itu apa IPP ya? Kan? IPP 5 tahun sekali, ISR setahun sekali. 10. Ya pokoknya ada yang Pokoknya ada bayar. bayar lah Bu untuk frekuensi. Jadi, maksud saya Saya adalah nggak pernah tahu bayarnya berapa, cuma tahu tanda tangannya aja. jadi sebagai catatan buat Ibu di Craft dan juga government, mintalah kehadirannya di industri ini. Kalau enggak ini jadi jadi monumen Bu. Ya, ya. No, siap ya, support ya. Oh siap. Siap Ibu undang saya kapan? Mas Pupung, tuh namanya Seno dari Jawa Barat, nanti dia juga presentasi. Nanti Siap untuk support dan tinggal undang aja. Bener nggak apa yang saya omongin? Oke ya? Jadi Siap. kan Mas Andri, thank you ya. Thank you. Ini optimismenya udah muncul nih sekarang. Saya tanggapi dulu lah. Ya, silakan Bu. Sebelum lupa gitu. Kak Seno, makasih ya. Ini justru informasi ini sangat penting buat kami karena itu tadi yang saya bilang, kita kayaknya dari awal ini kita korek-korek data gitu, karena data ini kurang sekali dan memang bagus kalau kita bisa mendapatkan data gitu yang di provide oleh industrinya gitu loh, karena itu pasti data terpercaya gitu. Jadi saya kebetulan 2 tahun sebelum ini tuh jadi menjabat sebagai direktur kajian strategi sebelum kemudian jadi deputi kreativitas media. Jadi saya tahu sekali bahwa data ini penting untuk pergerakan industri gitu loh. Jadi untuk menentukan langkah kan kita kudu pakai data. Cuma memang waktu awal tadi yang saya bilang, kami tuh susah banget nyari datanya. Kita harus cari data resmi kemana ya? Makanya sekali lagi saya sih justru saya datang ke sini diskusi emang karena kepengen tahu siapa sih nih yang punya data segala macam gitu ya. Nah nanti izin untuk forum hari ini akan ada tim dari TV radio yang akan stay sampai selesai. Supaya Ada kelanjutan ya Bu? iya supaya ada kelanjutannya gitu loh, dan teman-teman jadi dapat networking di sini justru gitu. Kalau enggak ntar nggak kenal mau nanya ke siapa lagi itu yang dilakuinnya, jadi sia-sia buang-buang waktu dan uang negara aja gitu nantinya kalau nggak tepat sasar gitu kan gitu ya. Jadi terima kasih justru kalau memang ada data yang bisa kita gunakan gitu gitu ya. Jadi itu penting banget. Nanti ada ini teman-temannya ada di director yang TV radio juga itu yang sebelahnya Bu MC itu loh Bu, dia deputy director for TV and radio loh. Bu Rida coba berdiri itu supaya rakyat kenal. Nanti Ini juga dia paling bertanggung jawab kita juga. udah pasang itu kok Bu. Nanti kalau tim Ibu ada yang pulang, dia akan bunyi detektornya. Jadi dia warning kita supaya kita tahu dia nggak pulang Bu. Sampai Jadi ini selesai. satu bentuk komitmen Kementerian Ekonomi Kreatif loh. Ada saya, ada direktur TV radio, ada deputy director TV radio, ada juga timnya di sini semua nih, ada banyak. Itu pada duduk nyampur Ya, gitu ya. siap. Jadi ini ya, jadi sebenarnya ini juga bentuk
langkah yang baik ya Pak ya gitu ya, untuk kemudian kita sama-sama memajukan itu. Nah tadi benar sih gitu, kalau radio kan tadi saya bilang, jadi antara broadcast sama broadband ini agak kayak perang, kayak tinju di ring tinju tapi nggak adil gitu. Yang satu diikat kakinya, yang satunya bebas bergerak gitu. Gitu ya, jadi itu juga yang sedang kami perjuangkan juga dengan KL-KL terkait. Ada lagi pertanyaan? Wah banyak Bu, kayaknya Bu mesti rubah jadwal persatu percobaan sama panitia mesti rubah jadwalnya juga nih, kayaknya random kita belum bergeser nih. Ya saya nggak. Sampai KPID juga mau tanya loh Pak. Belakang dulu Mas Yono ya. Mas Yono kasih yang belakang dulu. Oke. Iya, kan benar nggak sia-sia Bu dialog dari situ Bu. Tapi nggak bisa semuanya diakomodir ya, mohon maaf ya. Terima kasih Pak Adrian, Ibu Ayu. Siap. Perkenalkan, nama saya Ray Wijaya. Saya dari radio pensiunan, bukan radio pensiun. Kalau radio pensiun, radionya pensiun. Radio pensiunan. Kami mohon izin, terima kasih karena kami diperkenankan hadir. Kami datang untuk belajar, untuk mendengarkan begitu. Nah, kami ini berkembang di streaming. Kami radio streaming, full streaming online. Saya ingin tahu mumpung ada Ibu Ayu, gitu. Yang pertama paling penting, sebenarnya seberapa besar keberpihakan pemerintah, begitu, lebih khusus Ekraf begitu terhadap media-media yang berkembang di jalur streaming, jalur online. Nah, apa yang bisa kami lakukan? Begitu. Kenapa saya tanyakan ini? Satu, menurut pendapat saya, kita juga harus memasuki kalau yang saya sebut itu teknologi baru, salah satunya dengan kehadiran internet, di mana media baru berkembang. Ya, kalau saya pribadi selalu mengatakan ke tim saya, ini teknologi ini sedang terus-terusan di-hijack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa kita biarkan begitu? Kita harus sama-sama menggunakannya. Saya tahu bahwa ada isu bagaimana di satu sisi broadcast, di satu broadband. Ada yang menganggap bahwa ini memberi kontribusi karena membayar, karena ini free. Ya, terus lantas apa persoalannya? Saya bilang kita jangan berlama-lama meributkan perkembangan teknologi itu. Kita harus gunakan. Saya 30 tahun ada di media salah satu grup besar mengelola media yang ada di broadcast. Saya besar di televisi begitu. Nah, saya di sini merasa sebagai orang baru banget nih. Kita masih ribut soal cetak, radio, televisi. Sekarang nggak ada. Teknologi ini memungkinkan kita mengerjakan banyak hal ya secara lebih mudah begitu dengan teknologi ini, daripada dia rame-rame tiap hari di hijack oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, hoax ya, kemudian hate speech dan seterusnya yang kita keluhkan. Kenapa kita nggak masuk di situ? Nah, mari kita bekerja sama. Saya datang kemari untuk memperkenalkan diri. Saya bersyukur ya diperkenankan gitu. Kemudian saya ingin belajar bagaimana caranya kita membangun kebersamaan untuk kita masuki ya teknologi baru itu dengan sesuatu yang lebih baru gitu, yang kita ketahui supaya kita lawan begitu konten-konten yang tidak bagus gitu. Nah, sekali lagi mohon Ibu Ayu, kira-kira apa yang bisa kami lakukan dan untuk radio streaming ya Pak? Ya, apa yang bisa dilakukan, kemudian apa yang bisa kita kerjasama. Sekali lagi kita datang memperkenalkan diri, kita ingin belajar dan kita ingin berkolaborasi. Kita isi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat supaya teknologi ini sekali lagi jangan supaya digunakan kebaikan. Saya kira itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi poinnya udah dapat Bu. Jadi memang radio itu ada yang masih siarannya masih di frekuensi FM, AM. Kemudian ada juga yang sekarang sudah combine antara FM analog dan menggunakan digital streaming. Tapi ada juga yang udah mulai full streaming. Bahkan sekarang saya nggak tahu nyebutnya udah radio atau belum, tapi mereka sudah mulai sering on air full di TikTok. Ya, jadi udah mulai macam-macam, channelnya udah mulai macam-macam. Jadi sekarang radio itu mulai bergeser, bukan lagi radio itu adalah FM ataupun AM, tapi adalah radio itu adalah formatnya yang menjadi radio, tapi channel distribusi channelnya bisa macam-macam sekarang. Salah satunya tadi disampaikan dalam streaming. Bagaimana menurut Ibu concern Ibu terhadap itu? Iya. Ini tadi sebenarnya gini, antara broadcast dan broadband gitu ya. Kan tadi di awal saya sempat menyampaikan ya, kalau teknologi mah nggak bisa dihindari, jangan dihindari. Kadang-kadang orang ketakutan sendiri karena belum tahu bagaimana cara memanfaatkannya gitu ya. Terutama yang rame banget gitu. Selalu kami di dalam setiap doorstop, itu mau doorstopnya Pak Menteri atau media doorstop saya atau teman-teman yang lainnya pasti sering ditanya juga soal AI gitu kan.
Ya ini lagi-lagi ini new teknologi yang orang masih ketakutan nih gitu ya. Sama lah gitu dengan radio ke radio streaming maupun radio yang frekuensi AM FM gitu. Itu kan sebenarnya kan lagi-lagi ini kan masalah teknologi yang justru harus kita gunakan. Dulu waktu saya masih sekolah komunikasi, Profesor Alwi Dahlan tuh sempat menyampaikan. Itu tahun 2003 beliau menyampaikan gitu bahwa nanti ada satu masa di mana perkembangan teknologi komunikasi itu akan sangat pesat dan orang-orang di sekitarnya itu yang tidak cerdas menggunakannya itu akan termakan oleh akan ya kebuang sendiri, kelempar sendiri gitu. Makanya kalian harus cerdas menggunakan teknologi komunikasi, beliau gitu. Nah ini tadi yang disampaikan. Jadi radio di awalnya kan memang menggunakan frekuensi. Nah sebenarnya frekuensi itu kan dibeli ya Pak ya, dibayar ya gitu ya. Dibayar setelah regulasinya diatur kan Pak. Jadi artinya apa? Teknologi baru kan juga regulasinya sudah ada yang diatur gitu ya. Tapi kan ini perkembangannya memang terhitungnya baru lah gitu dibanding dengan kelahirannya radio dari tahun 1940-an ya. Gitu industrinya aja 1940-an gitu. Jadi sebenarnya ini kan sesuatu yang harus kita pop up tuh apa bahasa Indonesianya? Hadapilah gitu ya. Kita harus bisa tadi yang saya bilang masuk ke gerbong kereta cepatnya bareng gitu. Jadi nggak boleh ditolak memang. Ini jadi harus combine. Jadi integrated media platformnya gitu yang harus kita kerjakan dan konten. Tadi Bapak benar. Tadi Bapak udah get the idea loh. Kita kerja sama konten, gitu ya. Ini ada teman-teman dari KPI gitu. Jadi isi dari kontennya ini apa yang disiarkan oleh radio kan diatur banget Pak. Kalau radio yang dengan frekuensi ini diatur banget ya, nggak boleh menyiarkan ini, nggak boleh menyiarkan itu gitu. Di digital lebih fleksibel ya. Orang ngomong kasar-kasar, orang ngomong kasar-kasar, bahasa-bahasa yang kita juga maksudnya jadinya anak-anak kita jadi ngikut-ngikut gitu. Itu kan masih bebas aja gitu. Nah, gimana kalau radio streaming juga pelan-pelan gitu loh, mengalihkan gitu, masukin ke rel yang tadi dari tadi saya makanya menggunakan istilah rel yang benar gitu, kembalikan ke rel yang tepat gitu ya. Jadi teknologi itu perlu kita embrace sekali lagi gitu ya, untuk kemudian menghasilkan pesan-pesan baik. Kalau radio kan emang menyampaikannya pesan-pesan baik semua gitu kan di situ. Jadi nggak ada tuh ya, tapi ya memang ini kekuatan. Bahkan gini loh, saya pernah ngobrol sama Mike Bloomberg di tahun 2015. Bloomberg Media, ya kita semua tahu lah Bloomberg Media itu gede banget gitu kan ya. Dan itu di kantor pusatnya Bloomberg saat itu, nggak sengaja saya sebetulnya ketemunya dengan Mike Bloomberg, beruntung aja gitu. Jadi saya datang ke sana cuma mau ketemu sama manajer marketingnya saat itu gitu, karena saya waktu itu di Markom mau ngobrol kerjasama lah gitu ya, mau media buying saya saat itu gitu ya. Terus ketemu Mike Bloomberg bicara soal radio. Kenapa? Saya diajak keliling di kantornya saat itu. Terus saya lihat ada penyiar radio di kantor Bloomberg, itu headquarternya Bloomberg di New York gitu ya. Kok masih ada radio gitu kan? Saya bilang ini apa gitu. Jadi mas pakai ruangan yang kaca-kaca ya, gitu. studio model kayak studio biasa, normal. Studio biasa. Sementara dia kantornya gede banget gitu ya. Berapa lantai tuh, pokoknya gedung tinggi gitu di New York gitu. Terus dia ngomong gitu, intinya adalah kalau lu gitu put all your investment in digitalization, it's very wrong steps. It's very wrong moves, kata dia saat itu. Jadi memang maksudnya dia adalah kombinasi. Jangan semuanya itu dirubah ke digital semua gitu. Dia masih punya loh radionya, radio AM FM loh, Bloomberg Media. Kan Mike Bloomberg ini pernah jadi wali kota New York ya gitu. Jadi ya saya melihatnya dari sisi dia paham soal pemerintahan, soal regulasi, soal macam-macam lah. Ini Mike Bloomberg himself gitu. Nah ini dia bicara soal itu. Jadi ini juga yang harus saya kepengen share ke teman-teman radio. Ya jangan ketakutan dengan digitalisasi gitu. Emang kita kudu gabung conversion media convergence itu harus kita hadapi bareng. Dan itu kerjasama konten tadi Pak yang mungkin bisa didorong oleh teman-teman dari radio streaming gitu ya. Ya, terima kasih Bu. Mungkin saya sedikit tambahin tadi adalah poinnya adalah radio. Mungkin saya minta masukan nanti, mungkin bukan sekarang keputusannya adalah, tapi dari Pak Harli, Pak Wakil Presiden Denny, Sekjen Boni, kemudian PSNI juga ada Vicky sama ada Bos Candi ini baru datang.
radio streaming itu akan masuk dalam sisi di mana di kita, karena beda. Sedangkan yang lain frekuensi diatur benar sama KPI, benar ya Pak Ubay ya? Ya Mbak. Sedangkan streaming kayaknya lolos tuh dari situ. Nah itu aja udah beda tuh. Jadi treatmentnya juga jadi beda. Karena apa? Supaya streaming juga tahu mereka mau kemana sih arahnya. Mereka masuk ke dalam digital kah? Atau mereka masuk ke dalam part radio? Mungkin nggak bisa dijawab sekarang, tapi menurut saya itu perlu dipikirkan supaya teman-teman streaming juga jelas dia mau kemana larinya. Karena kalau dia masuk ke digital dan kemudian hanya mengikuti digital, berarti bersaingnya dengan teman-teman konten kreator dan semua segala macam. Bukan bedanya nanti diskusinya. Karena saya agak takut nanti kalau ini bias di kitanya diskusinya. Karena memang secara kontennya mungkin bisa jadi sama, bisa jadi beda, tapi memang platform channelnya beda. Mungkin nanti itu mungkin kita tolong dicatat aja dulu. Oke, kita agak waktunya terbatas. Satu sisi area sini, ini banyak yang mau nanya ya, saya gimana baginya ya? Nggak fair. Sini dulu deh yang paling kanan. Silakan. Ya, udah dikasih sana. Mbak Mami deh bantuin Mbak Mami bagi-baginya, saya nggak enak kalau saya nunjuk. Ya, silakan udah ada mic-nya. Silakan. Selamat pagi. Saya Pras dari Fox Radio Bali. Dalam hal ini juga selaku Ketua PD PRS Society Bali. Selamat pagi Bu Ayu. Sebelumnya, Ekraf ini kan tergabung di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya. Nah, Bali selaku salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara, bagi kami belum banyak menerima kolaborasi radio di Bali dari Kementerian Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat itu. Nah, data BPS tahun 2024 Bu, itu data pendengar radio tertinggi di Indonesia itu Bali 23 sekian persen. Nah, saya mau tahu saja dari Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini apa kolaborasi yang bisa ditawarkan kepada radio di Bali. Nanti kami siap menjemput bola. Ya, terima kasih. Ya, sini saya jawab dulu ya. Langsung Bu, silakan Bu. Kakak, kita punya program banyak banget tadi kan saya sampaikan ya. Antara lain kita ada kerjasama dengan Voice Institute, gitu ya. Voice Institute Indonesia baru aja selesai nih programnya. Kemarin Pak Pupung dan tim itu menjalankan program ini. Itu Voice Institute itu adalah orang-orang radio juga gitu dulunya gitu ya. Terus kemudian beralih industri di khusus untuk voice over, tapi tidak hanya voice over. Kayak misalnya yang ini. Kalau pernah dengar Spotify atau Google Map, nah itu yang ngomong orang Indonesia tuh yang Spotify, langganan Spotify, gini-gini, masa lu langganan segini aja nggak mau yang gitu-gitu. Itu lulus itu orang-orang Voice Institute. Itu kan bagian dari ekosistem radio, gitu ya. Memang kalau boleh jujur, waktu Parekraf itu kemarin kita memang lebih banyak bukan tidak diurusin sih, tapi kita fokusnya kalau bagi 60-40% itu 60%-nya masih di pariwisata banget, termasuk Bali itu kan kita fokusnya sebagai kontributor devisa negara terbesarnya kan dari pariwisata gitu ya, sehingga kita lebih banyak fokusnya ke situ. Nah, ekonomi kreatifnya bukan tidak diurusin, tapi diurusin yang top portfolio, yang kuliner, fashion, dan kria gitu ya. Jadi memang benar kata Pak Adrian, dulu-dulu radio ini lebih banyak yang fokus di komdigi gitu ya. Nah, Parekraf sebelumnya itu kerjasama dengan Voice Institute itu dimulai oleh Parekraf. Jadi udah ada di ekosistem yang diurus, tapi mungkin lebih slow gitu ya. Nah, sekarang karena ada khusus direktur yang mengurusi TV dan radio, ya harusnya lebih kencang lari kita gitu ya. Fokusnya pemerintah kenapa kemudian mendirikan kementerian ini dan ada direktorat yang ngurusin sendiri ini, karena kepengen ini semua lebih terakselerasi. Sehingga kita punya program yang namanya akselerasi kreatif. Itu ke semua daerah yang tadi saya sebutkan 15 lokasi prioritasnya. Bu, sorry, Bu, kalau seandainya itu ada yang miss, daerahnya boleh kayak mengajukan diri atau itu nggak Bu? Boleh aja gini, makanya. Jadi mesti kitanya masih aktif juga. Menurut saya aktif. sih. Nah, itu programnya namanya kebetulan aktif, akselerasi kreatif itu disingkat aktif. Ya. Jadi memang kudu aktif. Kasih saran ke kami, sering-seringlah berkomunikasi dengan kami. Makanya sekarang kan udah kenalan nih ya. Kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya kan. Ya. Gitu. Jadi kita nih sekarang udah kenal.
sering-seringlah berkomunikasi kepada kami fasilitasi apa yang diperlukan gitu. Nanti kita obrolin bareng gitu untuk implementasinya seperti apa, tapi semuanya harus fokus untuk kemajuan ekosistem industri ini gitu. Poinnya itu aja gitu. Jadi kami justru ingin banyak masukan dari teman-teman yang memang menjalani industri ini sehari-hari. Gitu ya. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf, ini kalau saya terusin nggak selesai. Masalahnya habis ini masih ada yang berikutnya nih. Saya udah ngambil waktu 15 menit dari sesi berikutnya. Bu, terakhir Bu, kita boleh sama-sama berdiri Bu. Siap. Nanti kalau mau ngobrol langsung sama Bu Ayu aja ya, bisa nanya. Bu, ini terakhir Bu, saya minta closing statement. Dan saya yakin teman-teman semua nunggu nih. Kita tadi sepakatan di depan saya sampaikan adalah saya nggak mau ini cuma hanya ajang diskusi. Inginnya adalah ajang ini menjadi sebuah solusi konkret yang bisa kita pegang sama-sama untuk kita implementasikan ke depan. Saya minta closing statement, kalau usah banyak-banyak, Bu, 3 aja Bu. Setelah Ibu dialog dengan kita, apa yang ada di kepala Ibu yang Ibu akan lakukan ke depan, sehingga kami kasarnya nih, kami pegang itu dan kami akan tagih janjinya. Setuju ya? Setuju. Bu, 3 statement Bu. 3 ya, 3 statement ya. Tolong dicatat nih teman-teman nih, kalau direkam. Catat ya. Kita bareng-bareng nih, pertama kembali lagi Kementerian Ekonomi Kreatif nggak bisa kerja sendiri gitu, kita kerja bareng-bareng gitu. Jadi teman-teman please work with us gitu ya, kita barengan untuk bekerja bersama untuk memajukan ekonomi kreatif. Abis dari forum ini bukan cuma apa namanya, kalau orang-orang nyebutnya omong-omong, enggak. Abis ini saya juga termasuk pendukung kegiatan yang berkelanjutan gitu ya, jadi program yang berkelanjutan. Jadi jangan cuma berhenti sampai diskusi terus nggak kemana-mana, cuma jadi catatan doang. Nah, catatan yang diperlukan untuk pegangan kami menyusun program-program yang lebih efektif untuk perkembangan ekosistem industri radio dalam hal ini, gitu ya. Jadi itu bareng-bareng ya, kita bareng-bareng berjalan bersama. Jadi saya justru minta komitmennya teman-teman, gitu. Jadi kita ini ya, apa namanya, komitmen. Kalau gini nggak boleh ya, ini nggak begini ya, komitmen. Yang kedua adalah harapannya industri radio ini bisa menjadi powerhouse. Powerhouse apa? Pergerakan ekonomi baru, gitu ya. Kalau ini adalah industri lama, gitu, industri yang udah duluan ada bersamaan dengan terbentuknya negara kita, ya kan boleh dong. Ini menjadi kontributor dari new economy. New ekonominya apa? Ekonomi kreatif. Jadi saat semuanya sudah habis, ekonomi selama masih ada manusia dan communication tools, antara lain radio, ada industri baru yang sangat besar ininya, apa namanya, peluangnya untuk kita sama-sama jalani. Yang ketiga, ingetin kami ya atas apa yang nanti nih hasil dari forum ini, kami minta secara resmi disampaikan kepada kami untuk pegangan program kami. Karena Kementerian Ekonomi Kreatif sama juga dengan seluruh kementerian melakukan programnya ini bukan suka-suka kami gitu, tapi apa yang memang dibutuhkan oleh industri. Jadi harus impactful untuk subsektor radio di dalam hal ini. Gitu ya. Oke, cukup. Nah, mau nambahin satu apa? Mau nanya atau mau nyampahin? biar lebih konkret. Iya. Sebenarnya kan saya Nuryadi dari Suara Surabaya. Iya. Kalau ngomong kementeriannya memang ada Kementerian Ekraf, tapi kalau kami di daerah, bahkan Surabaya itu belum punya dinas Ekraf sendiri gitu. Nah, Surabaya nggak ada. Masuknya ke disebut Porapan. Ada satu subbid namanya Ekraf, belum jadi kedinasan. Nah, kalau ajang seperti ini kita ketemu sama kementerian, itu kan ya, tapi kan kami dari daerah. Beda kebijakan. Nah, kalau buat kami yang di daerah, untuk bisa kita harus kesiapan nih gitu, untuk berkoordinasi dan ngobrol hal-hal kayak gini. Mungkin nanti ada, mungkin kalau bisa ada, mungkin saya nggak tahu Bu, mengusulkan ada satu nomor khusus yang bisa jadi korespondensi untuk teman-teman radio Bu. Sebenarnya gini, teman-teman radio kalau mau bicara sama Kemenekraf reach out, ini kan sekarang udah kenal ya. Kalau untuk radio khusus ada Pak Pupung, ada Mbak Rinda tuh, ada Mas Ivan, ada teman-teman yang lain di sini yang nanti bisa jadi kontak poinnya terkait industri radio di Kemenekraf. Tapi kalau mau yang umumnya kan bisa lihat-lihat aja tuh di ekraf.go.id atau di IG-nya
itu ekraf.ri. Itu informasi ada terus apa program kita. Nah kalau di daerah kebetulan ini mestinya tadi ada satu slide yang saya tayangkan ya. Pak Menteri Ekonomi Kreatif di awal beliau dilantik itu langsung yang dibentuk itu langsung bikin MOU sama Kementerian Dalam Negeri. Yang kenapa? Karena beliau ingin ada yang ngurusi ekraf di setiap provinsi. Tadinya dari berapa ratus provinsi yang ada di puluhan provinsi yang ada di Indonesia, ada ratusan kota, 500-an kota di Indonesia, itu cuma ada 8 yang mengurusi ekonomi kreatif. Sekarang sudah berkembang menjadi terakhirnya berapa ya? Terakhir yang saya baca di slide-nya itu 21. Artinya termasuk Surabaya, Jawa Timur itu termasuk apa ya? Jawa Timurnya ada pemerintah ekraf, tapi Surabaya belum punya. Oh kotanya yang Oh kotanya belum. Tapi komunitasnya kuat banget loh. Komunitas ekraf di Surabaya. Saya nih nanti abis dari ini kan saya mau ke Makassar sekarang. Abis itu mau ke Malang loh. Termasuk yang Jawa Timurnya ya. Dan biasanya itu anak-anak Surabaya juga yang ini. Itu justru kolam industri kreatif yang termasuknya komunitasnya paling kuat. Nah kami bekerja bersama komunitas. Jadi bisa juga dengan komunitas kreatif di sana, ekonomi kreatif itu kan ada juga, itu juga bisa diajak ngobrol. Tapi Pemdanya juga udah komitmen banget kok di kota Surabaya tuh. Gitu apalagi mohon maaf ya, kota Surabaya kan ada kayak ada MNC Group ya. Radio di sana kuat juga loh. Iya, industrinya kuat. Industri gitu. Asosiasinya juga kuat. Ini Pak Vicky itu MNC Group. Iya. Gitu Bisa jadi diituin. bisa Oke. dijadiin ini lah di Surabaya tuh itu bukan hal yang susah untuk berkomunikasi mengenai ekonomi kreatif dengan kota Surabaya maupun Jawa Timurnya. Oke, terakhir Bu, kita sebelum kita tutup, kita udah selesai dengan sesi Bu Ayu. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Terakhir saya udah tanya 3. Terakhir saya yang akan menyampaikan 3 poin yang mudah-mudahan teman-teman tolong aminin ya. 1, Kementerian Ekonomi Kreatif, kami harap bisa menjadi partner memperbesar industri radio seluruh Indonesia. Dan consider dan Yang kedua, Kementerian Ekonomi Kreatif bisa meningkatkan kualitas kreativitas teman-teman industri radio. harus bareng. Yang terakhir, yang ketiga, bantu kami untuk mengkonekkan .ri terutama dengan UMKM menjadi klien-klien terbesar di radio. Komit Bu? Iya. Terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Ayu, Ibu Ayu penyelenggara kita. Dari saya terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah-salah dan kurang-kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat Bu Ayu, kami mohon tetap ada di tempat karena kami akan memberikan cindramata untuk Ibu Ayu. Kami persilakan, cindramata akan diberikan oleh Ketua Panitia dan didampingi oleh Presiden FDR Republik Indonesia. Kami persilakan mendampingi Bang Harley. Iya. Gini dong. Dan sekaligus hari ini Ibu Ayu akan jadi member istimewa Forum Diskusi Radio dan Bapak Presiden FDR akan memberikan nomor khusus hari ini 1115 untuk Ibu Ayu. Ya, jadi Bu Ayu sebagai member itu kita punya nomor punggung namanya, nomor keanggotaan. Dan hari ini Bu Ayu adalah member istimewa dari Forum Diskusi Radio, punya nomor khusus 1115 karena hari ini tanggalnya 11 tanggal 15 bulan karena member kami sudah di atas 1000 ya. Berarti udah ada 1000 lebih. Ya betul sekali. Oke. Terima kasih Bu Ayu. Foto dulu di atas, foto dari atas dulu. Dari sini biar Ya. Oke. Ya betul, betul sekali. Kami persilakan untuk semua berdiri. Iya. Indonesia Raya juga berdiri buat foto. Silakan teman-teman merapat juga nggak apa-apa. Kita di sini aja gitu, udah kelihatan kan? Oke. Biar yang belakang-belakang kelihatan. Iya. Yang belakang yang merasa tinggi ya kelihatan ya. Mbak Mami foto.
datang. Berdiri, Mi. Ini udah berdiri, ngajak Pak. Gak apa-apa naik kursi, gak apa-apa ininya fotografernya. Ada video nggak? Video gimana?